Bab 46-48. Terjebak nikah kontrak CEO. Kelvin langsung menjauhkan dirinya dari Sabrina. Sabrina terkejut ketika Kelvin menjauhkan tubuhnya darinya. "Loh, kenapa sayang?" Sabrina bertanya dengan wajah bingungnya. "Ini udah mau maghrib, kita nggak mungkin melakukan hal yang tidak seharusnya," ucap Kelvin. "Tapi aku kangen sama kamu sayang," ucap Sabrina dengan wajah yang ia buat sedih. "Mending kamu turun dari pangkuanku terus kita turun ke bawah sambil menunggu makan malam," ucap Kelvin. Sabrina bangun dari pangkuan Kelvin, ia memasang wajah betenya. "Udah ayo kita ke bawah," ucap Kelvin sambil menggandeng tangan Sabrina. Di dapur Nana dan Bos Sarti sedang memasak bersama. Mereka hampir selesai memasak. Nana cukup kegerahan dan merasa tubuhnya lengket karena seharian ia beraktivitas. "Bos, saya mau mandi tapi gimana caranya untuk mengambil baju di kamar ya? Sedangkan kemungkinan Tuan Kelvin sama Mbak Sabrina mungkin ada di kamar atas," ucap Nana. "Mbok mau tawarin Nana bajunya Mbok tapi takut Nana nggak suka," ucap Bos Sarti. "Aduh, nggak apa-apa Mbok, kalau Mbok mengizinkan bajunya saya pinjam," ucap Nana sambil tersenyum. "Kalau pakai daster Mbok bagaimana Nana?" tanya Bos Sarti. "Nggak apa-apa Mbok, kebetulan saya juga sudah biasa memakai daster," ucap Nana. "Kalau begitu saya ambilkan baju dulu ya biar Nana mandi," ucap Bos Sarti. "Sudah, nanti saja Mbok, kalau masakannya sudah siap ini nanggung bentar lagi," ucap Nana. "Siap Na," ucap Bos Sarti sambil melanjutkan memasak. "Oh iya Mbok, gimana caranya saya masuk ke kamar tamu ya tanpa ketahuan Mbak Sabrina," ucap Nana. "Gimana kalau waktu Mas Kelvin sama Mbak Sabrina sedang makan aja Na," ucap Bos Sarti sambil menyajikan makanan ke wadah. "Tapi gimana caranya Mbok?" ucap Nana. "Nana masuk lewat pintu depan, kalau dari pintu depan untuk menuju kamar tamu kan nggak kelihatan Na," ucap Bos Sarti. "Oh iya ya sudah, Nana minta tolong Mbok siapin baju ganti buat saya ya biar ini saya lanjutkan," ucap Nana. "Baik Na," ucap Bos Sarti. "Oh iya Mbok, letakkan aja di kamar Mbok ya sekalian, nanti saya mau pinjam mukena," ucap Nana sambil tersenyum. "Siap Na," ucap Bos Sarti sambil hormat. Nana hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika Bos Sarti sedang ke kamarnya, Nana berjalan ke arah meja untuk meletakkan makanan. Nana tidak sengaja melihat ke arah TV melihat Sabrina sedang duduk di pangkuan Kelvin sambil menonton televisi. Hati Nana sedikit merasakan hal aneh, ia merasakan rasa sakit di hatinya. "Kok aku merasa sakit ya melihat kebersamaan mereka? Padahal belum mencintai Tuan Kelvin," batin Nana sambil memegang dadanya dan melihat ke arah ruang TV. "Nah sudah Mbok siapin ya," suara Bos Sarti membangunkan Nana dalam lamunannya dan Nana terkejut. "Oh iya Mbok, Nana pergi mandi dulu ya, tolong Mbok lanjutin ya," ucap Nana. "Oh ya sudah sana Na," ucap Bos Sarti. Nana bergegas untuk ke kamar Bos Sarti. "Pantas saja Nana tadi sempat melamun," batin Bos Sarti sambil melihat ke arah Kelvin dan Sabrina. Bos Sarti menggelengkan kepalanya lalu kembali menata makanan. Nana sudah selesai mandi dan ia keluar kamar mandi dengan sudah memakai daster milik Bos Sarti. Lalu Nana kembali ke kamar Bos Sarti untuk melakukan kewajibannya, yaitu sholat. Bab 47. Ketika Nana sudah menjalankan kewajibannya, ia merapihkan mukenahnya lalu ia letakkan di tempat yang sebelumnya. Ketika Nana ingin beranjak keluar, tiba-tiba pintu terbuka. "Nah sudah selesai?" tanya Bos Sarti. "Sudah Mbok, mereka sudah makan belum Mbok?" ucap Nana. "Belum Na," jawab Bos Sarti. "Nana minta tolong ya Mbok,
suruh mereka makan biar Nana bisa masuk ke kamar tamu, ucap Nana. Baik Nah, nanti kalau mereka sudah di meja makan Mbok balik ke sini lagi ya, ucap Mbok Sarti. Siap Mbok, makasih banyak ya, ucap Nana sambil tersenyum. Mbok Sarti berjalan menuju ke ruang TV. Permisi Mas Mbak, ucap Mbok Sarti. Ada apa Mbok? Tanya Kelvin, sedangkan Sabrina hanya melirik sekilas. Anu Mas, masakannya sudah selesai, silahkan dimakan keburu dingin, ucap Mbok Sarti. Kelvin hanya menganggukkan kepalanya lalu ia berdiri menuju ke arah meja makan dengan diikutin Sabrina di sampingnya dan Mbok Sarti di belakang Kelvin dan Sabrina. Mbok Sarti menyajikan makanannya ke piring Kelvin dan Sabrina. Kelvin melirik ke arah dapur seperti mencari seseorang tapi ia tidak melihat siapapun di dapur. Mbok, Riana di mana? Tanya Kelvin. Ngapain Kelvin nanyain pembantu itu, batin Sabrina sambil melirik ke arah Kelvin dan Mbok Sarti. Nana abis mandi dan sholat di belakang, jawab Mbok Sarti. Kelvin hanya mengangguk dan ia memulai menyendokkan makanannya ke dalam mulut. Ternyata dia yang memasak, batin Kelvin. Meskipun baru dimasakin beberapa hari tapi Kelvin sudah sangat familiar dengan rasa masakan Nana sehingga membuat dia merasa ketagihan. Mas, saya izin pamit ke samping dulu ya, ucap Mbok Sarti. Lagi dan lagi hanya dijawab dengan anggukan saja tetapi Mbok Sarti tidak mempermasalahkan hal itu karena menurutnya itu sudah terbiasa. Mbok Sarti kembali ke kamarnya untuk menemui Nana. Sebelum Mbok Sarti masuk ke kamar ia melihat Nana sedang duduk di area sekitar kolam renang. Nana sedang melamun. Nah, Mbok Sarti memegang pundak Nana. Sontak saja Nana terkejut untuk saja ia tidak terjatuh ke dalam kolam. Mbok ngagetin, ucap Nana. Nana sedang apa di sini? Tanya Mbok Sarti. Hanya cari udara sejuk saja Mbok, ucap Nana sambil tersenyum. Ya sudah Nana, sekarang masuk ya, nggak baik malam-malam di sini takut masuk angin, ucap Mbok Sarti. Iya Mbok, Mas Kelvin sama Mbak Sabrina sedang makan Mbok, ucap Nana. Mereka sedang makan Nana bisa masuk dari depan, pintunya sudah Mbok buka, ucap Mbok Sarti sambil menunjuk arah ke depan mansion. Ya sudah Nana, ambil barang di kamar Mbok dulu ya, ucap Nana. Mbok Sarti hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum. Kasihan sekali anak itu, batin Mbok Sarti sambil melihat ke arah Nana yang sedang menuju kamar Mbok Sarti. Mbok makasih ya, saya mau masuk dulu, ucap Nana. Sama-sama Nah. Oh iya nanti jangan dikunci ya, biar nanti Mbok saja yang kunci, ucap Mbok Sarti. Ya sudah, Mbok juga masuk ke dalam, alihkan fokuskan mereka hanya di makanan nanti. Ketika Nana sudah masuk ke kamar tamu Mbok langsung kunci pintu depan. Ya takut Mbok dimarahin sama Tuan Kelvin, ucap Nana. Baik Nah, ucap Mbok Sarti. Ya sudah Nana duluan ya Mbok, ucap Nana. Nana berjalan ke arah depan mansion. Bab 48. Padahal dia seorang istri sah Mas Kelvin tapi berasa jadi orang kedua, batin Mbok Sarti sambil menggelengkan kepalanya lalu Mbok Sarti kembali ke dalam mansion. Mbok Sarti melihat ke arah meja makan. Kelvin dan Sabrina sudah mau selesai makan. Mbok Sarti langsung saja bergegas ke arah dapur untuk mengambil kue sisa tadi siang yang sudah Nana buat. Mbok Sarti menyajikan kue untuk menghidangkan ke Kelvin dan Sabrina agar mereka tidak menyadari Nana masuk ke kamar tamu. Mbok Sarti sudah selesai menyajikan kue bikinan Nana tadi siang, ia bawa ke arah meja makan. Mas, ini ada kue yang tadi siang, buat cemilan abis makan, silahkan dimakan Mas Mbak, ucap Mbok Sarti sambil melirik ke arah Nana yang sedang menuju ke kamar tamu. Ini bikinan siapa Mbok? Tanya Sabrina.
Sedangkan Mbok Sarti yang sedang ditanya hanya diam dan fokus ke arah Nana yang sedang membuka pintu kamar tamu. Ketika Nana sudah masuk ke dalam kamar tamu dan menutup pintunya kembali, Mbok Sarti menghembuskan nafasnya dengan lega. "Hello," teriak Sabrina. Iya Mbak," Mbok Sarti dan Kelvin terkejut dengan teriakan Sabrina. "Saya tanya, ini bikinan siapa?" tanya Sabrina dengan nada tinggi. "Nana Mbak," jawab Mbok Sarti dengan menundukkan kepalanya. "Ya sudah, kau bawa lagi ke belakang, saya sudah nggak selera untuk mencobanya," ucap Sabrina dengan mengibaskan tangannya seperti orang mengusir. "Kalau Mas Kelvin gimana, mau memakannya?" tanya Mbok Sarti. "Saya sudah kenyang Mbok," ucap Kelvin. "Ya sudah, saya izin mau kasih ke security saja ya Mas," ucap Mbok Sarti dan hanya menganggukkan kepalanya. Mbok Sarti mengasihkan kue ke security biar Mbok Sarti punya kesempatan untuk mengunci pintu depan. "Kamu pulang ya, udah malam nih, besok saya harus kerja," ucap Kelvin. "Tapi kamu anterin ya," ucap Sabrina dengan mode genitnya. "Naik taksi online aja biar aku bayarin," ucap Kelvin. "Tapi aku maunya kamu sayang," ucap Sabrina. Oke, bentar saya ambil kunci mobil dulu." Kelvin beranjak dari tempat makan, ia menuju ke kamar atas. "Ternyata gampang buat Kelvin balik, aku akan buat Kelvin jadi satu-satunya milikku," batin Sabrina. "Ayo saya antarkan pulang," ucap Kelvin ketika sudah mengambil kunci mobil di dalam kamar. Sabrina langsung menggandeng lengan Kelvin. Mbok Sarti melihat Kelvin dan Sabrina beranjak pergi. Mbok Sarti teringat Nana belum makan malam, ia segera langsung berjalan ke kamar tamu. Sesampainya di depan kamar tamu, Mbok Sarti mengetuk pintu, tok tok tok. "Nah," Mbok Sarti memanggil Nana. Tidak lama kemudian Nana membukakan pintu. "Ada apa Mbok?" respon Nana. "Nana sedang apa?" tanya Mbok Sarti. "Oh, tadi saya sedang nonton drakor Mbok," jawab Nana. "Apa itu drakor?" tanya Mbok Sarti. "Drama Korea itu loh Mbok," jawab Nana. "Oh iya? Nana udah makan?" tanya Mbok Sarti. "Belum Mbok," jawab Nana. "Loh iya, kenapa Mbok kesini? Tuan Kelvin sama Mbak Sabrina di mana?" Nana panik, ia baru teringat karena ia sedang di kamar tamu. "Tenang aja Nah, Tuan Kelvin sedang mengantarkan Mbak Sabrina ke apartemennya," jelas Mbok Sarti. "Oh iya?" respon Nana sambil menganggukkan kepalanya. "Apa mungkin Mas Kelvin malam ini bakalan nginep di apartemennya Mbak Sabrina?" batin Nana dan hati Nana merasa sedikit tidak nyaman.